Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, orang tua, teman-teman terapis, dan siapapun yang melihat video saya. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada ya. Hari ini, setelah saya membuat part 1 ya, dan sekarang part 2-nya. Nah, part 2-nya ini tuh rencana pengen ngomongin mengenai deteksi untuk seorang anak. Bagaimana kita cara mengetahui bahwa seorang anak terdapat ciri-ciri autistik atau autistik ya, apakah ada ciri-ciri autisnya? Nah, ternyata Alhamdulillah saya sudah buat di beberapa tahun yang lalu dan sudah saya upload ke YouTube. Jadi bisa lihat di deskripsi saya cantumkan linknya. Nanti bisa dilihat di situ pembahasannya, bagaimana kita cara mengetahui kalau sebagai seorang guru, baik itu guru kelompok bermain, apakah tempat penitipan anak, taman kanak-kanak, sekolah dasar, seorang guru bisa meng-screening, melakukan hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah siswa kita terdapat ciri-ciri autis atau tidak. Ada di video itu. Dan juga bagi orang tua yang juga ingin mengetahui anaknya, bisa lihat klik di video itu gitu ya. Jadi saya tidak membahas ulang. Jadi cukup dilihat di situ saja cara mendeteksi apakah seorang anak terdapat ciri-ciri autis atau tidak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kalau memang sebagai orang tua, apa yang kita lakukan selanjutnya, gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, adapun konten-konten YouTube saya dan di media sosial, itu tujuannya untuk orang tua yang tidak memiliki set gitu. Misalnya orang tuanya itu jauh dari tempat pelayanan kesehatan atau tempat terapi sehingga tidak bisa membawa anaknya kemana-mana. Nah, video ini saya peruntukkan orang tua di sana yang dengan sekuat tenaga niatkan untuk menterapi anaknya sendiri. Gitu. Nah, yang kedua, orang tua yang memang bisa untuk cukup mudah ya transportasinya, aset jalannya untuk membawa tempat terapinya ke tempat terapi, namun ada karena satu dan lain halnya tidak bisa membawa anaknya ke tempat terapi. Inilah video yang saya khususkan untuk orang-orang tersebut. Jadi bagi ayah bunda yang sudah melakukan terapi bisa ke sana, ke sini, alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesembuhan. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan juga terapis-terapis yang memiliki ilmunya sendiri sudah menterapi anak, mendapati video saya, saling sharing saja gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mempersulit hal-hal yang seharusnya cocok nggak cocok, pro kontra. Sudahlah, niat saya lillahi ta'ala membantu sedikit segelintir orang-orang yang tidak terjangkau oleh tangan saya gitu ya. Semoga Allah izinkan. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi agar untuk mengingatkan diri saya pribadi ya, saya sampaikan seperti itu tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah apa yang kita lakukan kalau kita sudah mengetahui dan adanya kecurigaan bahwasannya terdapat autistik ya atau ciri-ciri autis pada anak-anak. Nah, yang pertama adalah mulai sekarang buat satu buku tulis kah atau buku diary khusus untuk perkembangan anak kita gitu ya. Jadi sebagai orang tua kita harus punya riwayat apa yang kita lakukan pertama, apa rencana kita, dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak kita ada perbaikan hari demi hari. Yang pertama, sediakan buku dulu, kasih judulnya
terserah orang tua, misalnya perkembangan Ananda A, atau ya Allah berikan kesembuhan pada Ananda A, gitu ya. Jadi buku itulah yang akan membangkitkan semangat Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk menterapi anak, karena menterapi anak itu butuh konsisten dari segala hal, konsisten semangatnya, konsisten rasa sabarnya, dan konsisten kreatifnya, serta konsisten untuk mau berpikir dan belajar setiap hari. Nah, itu yang akan memperkuat untuk Bapak Ibu sekalian menterapi anak sendiri, gitu ya. Karena orang tua ketika menterapi anak itu beda dengan kita panggil orang terapis misalnya untuk menterapi anak kita sendiri. Itu ada halnya ya, ada positif, ada negatifnya juga gitu. So, yang pertama, sediakanlah buku, niatkan untuk buku itu sebagai memori ya, dan juga sebagai motivasi untuk Bapak Ibu bisa menterapi anak sendiri di rumah. Nah, yang kedua adalah banyak belajar ya. Misalnya dari video saya ini sharing ya, saya bukan menggurui di sini, sharing. Jadi hal-hal yang dapat di sini dilakukan semaksimal mungkin, diupayakan, diusahakan ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan diet. Nah, diet itu untuk anak autistik ada beberapa poin diet yang harus dilakukan. Itu juga ada videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Oke, berikutnya adalah buat jadwal harian. Buat jadwal harian. Jadi kalau anak tidak masih usia dini ataupun tidak dini lagi ya, jadi 3 tahun ke bawah atau 3 tahun ke atas, jadi lakukan jadwal untuk menterapi dan jadwal harian anak. Dari anak bangun tidur sampai anak tidur lagi dibuat jadwal hariannya atau schedule hariannya. Misal bangun pagi jam 7 gitu ya, ditulis jam 7.00, saya tulis ya contohnya, membuat jadwal harian anak. Jadi misal kelihatan nggak ya Bapak Ibu, atau nanti saya ketik aja ya, tak khawatir nggak kelihatan. Misalnya jadwal 1 jam 7.00 misalnya bangun tidur. Nah, jam 7.00 bangun tidur ya. Jadi dibuat jadwalnya jam 7 bangun tidur. Yang dilakukan apa? Misalnya mandi, ditulis lagi misalnya jam 7 sampai jam 7.30. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8 makan gitu. Nah, di setiap kegiatan itu diselipkan terapi sebanyak 4 atau 5 sesi ya. Misal nanti saya cantumkan ya di sini untuk lebih lengkapnya jadwal-jadwalnya. Misalnya jam 7.00 bangun tidur. Jam 7.00 sampai jam 7.30 mandi. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8 sarapan. Kemudian jam 8.00 sampai jam 9.30 terapi. Nah, jam terapi. Kemudian 1,5 jam terapinya. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10.00 istirahat. Makan snack atau makan buah gitu ya. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12 terapi sesi 2. Lanjut lagi jam 12 sampai dengan jam 12.30 istirahat, sholat, makan. Kemudian jam 12.30 sampai dengan jam 14.00 terapi sesi 3. Lanjut lagi jam 14.30 sampai
jam 14 sampai jam 14.30 istirahat, makan snack atau buah atau sayur. Dilanjutkan lagi jam 14.30 sampai dengan jam 16.00 terapi sesi 3. Ya, terapi sesi selanjutnya. Dilanjutkan lagi sampai dengan tidur malam gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu rutinitas misal dari Senin sampai dengan Sabtu, Minggu, misalnya kegiatan lainnya juga dicantumkan. Nah, itu harus dibuat di buku diarinya atau di kertas, kemudian ditempelkan di bagian dinding rumah. Nah, itulah tuntunan kita untuk melakukan kegiatan bersama anak. Jadi, terapi itu all working hours, selama anak terjaga, dari anak bangun tidur sampai anak tidur kembali malam. Nah, itu adalah langkah pertama setelah diet ya untuk orang tua. Jadi buat jadwal harian anaknya, Anda adalah orang tuanya, Anda sekarang adalah terapisnya. Jadi atur anak Anda sebagaimana Anda ingin anak Anda sembuh, atur sedemikian rupa. Dari jadwal-jadwalnya konsisten dan mengatur diri Anda sendiri, memotivasi diri Anda sendiri untuk bisa, insya Allah bisa melakukan terapi sendiri terhadap anak saya. Gitu. Jadi jadwal harian itu harus dilakukan dengan konsisten. Jangan pernah mengatakan, oh sulit, sudahlah. Nanti hati-hati dengan perkataan, nanti Allah kabulkan khawatirnya gitu ya. Jadi jangan bilang sulit, nggak bisa, repot, ada kakaknya, ada adiknya, belum lagi pekerjaan rumah. Ya sudah. Gitu, kalau udah begitu, ya gimana? Karena dengan anak ini hitungan waktu. Usia makin bertambah, usia anak makin dewasa, gitu ya. Tingkat tenaga si anak makin kuat, makin besar. Ketika dia tantrum dan lain sebagainya, itu akan memiliki kesulitan bagi kita untuk mengkondisikan anak. Dan bukan cuma dari segi usia anak yang makin bertambah yang akan memiliki effort yang lebih keras, lebih kuat untuk menterapi anak tersebut. Kitanya juga makin tua, gitu ya. Bapak Ibu sekalian usianya juga makin tua yang memiliki tenaga menurun. Kalau anak makin besar tenaganya meningkat. Kalau orang tua usia makin bertambah malah kita lebih melemah gitu ya. Nah, bandingkan itu kalau anaknya agresif behavior, menyerang, memukul, atau menyakiti dirinya, self injury, itu kita akan sulit mengkondisikannya. Jadi jangan tunggu-tunggu, jangan main-main dengan waktu. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman siapapun. Jadi tekadkan setelah melihat video saya, langsung bergerak, ambil bukunya, kondisikan segala jadwal harian anak. Nah, dilakukan dengan konsisten. Jadi semangat semuanya ya. Nah, kemudian setelah jadwal harian sudah disusun, mulai bertekad dilakukan esok harinya atau setelah melihat video ini langsung dipraktekkan. Nah, kemudian apa saja program-program di setiap sesi itu ya? Gitu kan pertanyaannya jadinya. Nah, jadi programnya akan saya berikan secara step by step ya. Jadi yang secara bisa dilakukan di rumah dan bisa disediakan semuanya teaching materialnya oleh orang tua sendiri, dibuat sendiri yang ada di rumah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada apa program yang dijalankan di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat berdasarkan jadwal yang udah kita susun. Nah, pertama adalah kondisikan, misalnya ada meja kecil, satu kursi untuk ayahnya, dan satu kursi untuk ibunya. Jadi,
suami dan istri saling bekerja sama untuk menterapi anak. Ya, jadi satu kursi di antara ibu dan juga ayahnya, atau ayahnya sebagai terapis, ibunya sebagai asisten terapis. Jadi untuk terapi applied behavior analysis ini kita menggunakan 2 terapis. Satu terapis di depan anak dan satu terapis di belakang anak sebagai asisten terapis. Jadi ayah dan ibu, gimana kalau suami saya kerja, gitu ya? Gimana kalau misalnya saya juga kerja? Pilihlah salah satu. Misalnya ayahnya bekerja, ibu untuk menterapi anak. Hidup itu adalah pilihan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang mengetahui kondisi segala kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi bulatkan tekad, luruskan niat, insya Allah terapi dilakukan, Allah akan hadirkan kesembuhan, gitu ya. Jadi orang tua, ayah, ibu berada di depan anak dan satu meja untuk anak. Jadi antara terapis, orang tua dan juga anak itu ada meja. Nanti saya lihat contoh videonya ya. Dan satu lagi sebagai asisten terapis. Nah, berikutnya adalah melakukan persiapan. Misalnya ketika kita akan melakukan identifikasi, program pertama ya, saya kasih contoh namanya identifikasi benda. Nah, jadi identifikasi benda itu adalah anak bisa membedakan, kemudian mengidentifikasi, menunjuk, memegang, atau mengambil benda itu dengan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya hal yang paling sederhana, mengidentifikasi piring. Ya, karena piring yang mungkin lebih sering dipegang oleh anak ketika akan mau makan. Ya, jadi bisa dilakukan program identifikasi. Ya, jadi identifikasi benda, sediakan benda-bendanya. Jadi misalnya ada piring, sendok, garpu, atau yang lainnya, baju anak, celana anak. Jadi identifikasinya benda itu dipilih yang lebih sering bersentuhnya adalah tadi program pertama identifikasi benda ya. Kita siapkan barang-barangnya. Kemudian bisa program berikutnya adalah yang dasar. Saya berikan yang dasar-dasar dulu. Imitasi motorik kasar. Apa saja imitasi motorik kasar? Contohnya tepuk tangan. Ya, jadi kita memberikan instruksinya tiru, kemudian kita tepuk tangan. Jadi tidak usah, jangan tiru tepuk tangan, bukan, hanya tiru saja. Tiru, kita bertepuk tangan, gitu ya. Jadi programnya namanya adalah imitasi motorik kasar, dan untuk aktivitasnya disebut misal pertama tepuk tangan, kedua merentangkan tangan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga tangan ke atas, jadi diangkat tangannya seperti ini. Tepuk-tepuk bahu bisa. Selanjutnya tepuk-tepuk paha, motorik kasar. Kemudian bersedekap, bisa seperti ini atau seperti ini ya, bersedekap. Nah, kemudian tepuk kepala. Nah, jadi motorik kasar itu yang menggunakan motorik misalnya tangan, lengan, atau kaki, menghentak-hentakan kaki ke bawah gitu ya, atau berjalan, berlari. Nah, itu bisa dilakukan. Nanti saya akan langsung list di sini ya. Pertama, identifikasi benda. Bisa aktivitasnya sendok, garpu, baju, celana. Misalnya mainan anak ada bola, robot. Kalau cewek misalnya ada boneka dan sebagainya. Nah, jadi apakah
bendanya boleh ditukar-tukar, boleh gitu. Jadi misalnya adanya yang ada di sekitar rumah, ya dilakukan yang ada di sekitar rumah saja. Jadi dihadirkan di ketika sesi terapi itu berlangsung gitu ya. Nanti sendoknya mau dipakai ya nggak apa-apa, pakai aja gitu ya. Nanti ketika mau terapi ya dikembalikan lagi gitu. Jadi sediakan di rumah itu satu tempat memang disitulah tempat terapi, misalnya di ruang tamu atau di ruang TV, di tempat makan atau di teras atau di kamar gitu ya. Kondisikan, fungsikan yang ada di rumah gitu. Jadi hadirkan suasana terapi itu yang Bapak Ibu lihat di tempat terapi-terapi gitu bisa dijalankan di rumah gitu. Tinggal tekniknya dan programnya yang insya Allah akan Ibu dapatkan dari insya Allah Allah berikan saya umur yang panjang, kesehatan dan semangat ya untuk bikin konten-konten untuk orang tua yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu yang penting itu adalah tekniknya dan programnya gitu ya. Nah, kemudian tadi program pertama dilakukan identifikasi benda ya di atas meja. Kemudian yang kedua imitasi motorik kasar. Jadi imitasi motorik kasar yang saya praktekkan tadi. Nah, dicatat dulu ya Bapak Ibu ya, programnya apa saja, aktivitasnya apa saja. Nanti saya akan berikan di video-video ini. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah dilihat tadi apa saja program-program dan juga aktivitasnya. Dicatat dulu ya, dicatat dulu. Nah, nanti bagaimana cara menjalankannya, bagaimana teknik-tekniknya akan saya buatkan di video berikutnya. Berarti yang kita bahas pertama adalah program pertama yang tadi saya sampaikan, yaitu mengidentifikasi benda yang ada di atas meja. Oke, jadi ditunggu part berikutnya kita akan membahas langsung mengenai teknik pertama, yaitu mengidentifikasi benda di atas meja. Terima kasih untuk semuanya yang udah melihat video. Semoga bermanfaat. Kalaupun Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat untuk si A, si B, bisa di-share ke orang tersebut ya. Dan jangan lupa komen apabila ada suatu hal yang harus saya perbaiki atau suatu hal yang akan saya bahas, bisa di komen dan juga bisa di like kalau memang bermanfaat ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak usah di like gitu. Dan juga bisa di subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-videonya bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.